Halo, selamat siang Mbak Rosi. Apa kabar nih? Selamat siang, Kang Ecep. Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah nih. Ini teman-teman, saya punya kesempatan yang langka. Sebenarnya ini saya berbincang dengan salah satu entrepreneur. Jadi saya berkesempatan ngobrol kali ini mau mengetahui bagaimana sih teman saya ini, Mbak Rosi ini bisa sampai eh, beralih, bukan beralih, mungkin kuadrannya berpindahlah dari kuadran pekerja sekarang kuadran pengusaha, maksudnya mempekerjakan orang lah. Jadi Iya, iya. oke Mbak Rusi, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu bagaimana atau siapa ini Mbak Rosi ini. Jadi teman-teman ini jadi Mbak Rosi ini adalah seorang insinyur perminyakan secara background. Beliau juga punya background Master Science. Jadi S1-nya di bidang perminyakan, S1 perminyakan, Oh, teknik perminyakan ya Mbak Rosi ya, iya, di betul. Universitas Pembangunan Nasional. Terus master di Universitas Indonesia ya, Master of Science di bidang reservoir Betul. geofisik. Jadi pekerjaan beliau ini dulu pertama kali sebagai seorang engineer ya di salah satu perusahaan lokal ya. Terus Betul. selanjutnya Mbak Rosi ini melanjutkan bekerja di perusahaan multinasional ya Mbak Rosi ya, di beberapa lah ya untuk Di beberapa lah, loncat-loncat. loncat-loncat, tapi udah masuk ke manajerial ya. Dan Betul. sekarang Mbak Rosi ini adalah seorang CEO ya, atau seorang owner ya, maksudnya Benar, owner, benar. Entrepreneur, ya. Betul. entrepreneur lah, sebuah perusahaan jasa di bidang perminyakan juga ya Mbak Rosi ya, Oil and gas juga. oil and Betul. gas. Jadi mungkin kali ini kita akan menggali ya bagaimana sih Mbak Rosi ini berpindah kuadran dari seorang pekerja ke entrepreneur nih. Ini akan sangat menarik nih teman-teman. Jadi Mbak Rosi ini seorang entrepreneur, juga seorang ibu rumah tangga ya Mbak Rosi ya, Betul. dengan 2 anak. Oke Mbak Rosi, saya Dua langsung saja anak, ya. ya. Saya langsung saja. Iya, ya. Silakan, silakan. Boleh Apa sih cerita? yang mau digali ini? Saya penasaran juga nih. Iya lah, ini teman-teman mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, jangan lupa ya untuk like, subscribe, share, dan komen ya teman-teman. Ini akan sangat menarik. Oke, oke Mbak Rosi langsung saja. Assalamualaikum Mbak Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak ketemu ya Mbak Rosi. Iya, lama Dari tahun banget. berapa ya? 10 tahun lebih kali ya? Ada nggak 10 tahun? Lulus tuh saya 2008 dari Berapa ya? S2 ya. Iya Berarti ya, udah 10 tahun 10 lebih. tahunan ya nggak ketemu ya. Ini Ya, kita ya, ya. ketemu lagi di dunia maya ya. Dunia maya, Itu dunia. ya udah oke dah Mbak Rosi, boleh cerita nggak bagaimana sih sebelum masuk ke tahap sebagai entrepreneur nih, bagaimana sih, bisa cerita nggak dulu dari mulai engineer sampai jadi itu secara singkat aja nih Mbak Rosi. Oke, saya coba bikin simpel ya. Kalau pekerjaan kan awalnya fresh graduate kan kita apply apa aja lah gitu ya. Memang sebenarnya posisi yang tadi diomongin Kang Ece benar sih. Saya waktu itu pekerjaan pertama itu petroleum engineering, petroleum engineer tapi di local service di Jakarta ya. Tapi pekerjaan saya waktu itu onsite di klien, salah satu klien BUMN, dan itu bukan engineering sebenarnya, jadi lebih kayak input data, data input data yang masih di lingkup oil and gas. Jadi menurut saya nggak menganalisa data, saya nggak mendesain sesuatu untuk dunia oil and gas, untuk misalnya subsurface oil and gas gitu. Jadi agak sedikit sebenarnya pengalaman saya secara engineering, jadi saya nggak bisa jual tuh CV saya waktu itu gitu ya. Kalah dengan teman-teman yang posisinya benar-benar yang jadi drilling engineer, production engineer, atau geophysics gitu. Nah makanya waktu itu karena dengan waktu yang agak lumayan lama juga, maksud saya waktu saya kerja mungkin 8 jam, tapi saya tuh nggak maksimal gitu sebagai engineer. Jadi kebanyakan waktu kosong juga saya manfaatin, udah saya ngambil S2 aja kan. Kebetulan juga kampusnya kan deket sama kantor. Nah, dari situ setelah S2 saya masih dengan pekerjaan yang sama juga nih. Sedangkan S2 saya by domain sudah berubah gitu dari yang teknik perminyakan ke geophysics reservoir yang seperti Kang
saya sebutin tadi. Terus setelahnya juga sebenarnya saya putar otak juga sih sambil berdoa gitu. Jadi ini saya kok karir saya goyang gitu ya, terombang-ambing gitu, nggak punya pendirian lah kira-kira gitu. Domain udah 2, tapi kerjanya bukan di dua-duanya gitu, agak galau lah saat itu. Nah tapi mungkin itu ada satu hal yang saya suka mungkin ya ngobrol dengan customer, terus di kantor juga punya kesempatan ngobrol dengan departemen lain, sampai akhirnya saya ditawarin nih, junior lah, bantuin dong ngurusin sales, ngurusin penjualan, dagang nih gitu. Nah itu kurang dari 1 tahun, sampai akhirnya saya dilirik multinational company untuk masuk sana sebagai account manager, yang junior juga gitu. Dan saya nggak mikirin gaji, nggak mikirin apa, yang penting wah saya udah keluar nih dari zona ini gitu loh. Sesuatu yang baru, saya harus gimana sih ya, learning by doing gitu. Ternyata hanya 2 tahun di perusahaan itu, saya dilirik lagi ke multinational company yang berubah, yang berbeda gitu. Yang sebelumnya American company, terus kemudian ke British company, yang which itu cara mereka menyusun organisasi itu jauh lebih simpel, terus manajemen orang juga jauh beda gitu. Jadi saya lihat saya suka nih gitu loh, maksudnya ternyata berkembang di urusan sales dan bekerja sama dengan departemen yang beda-beda nih, yang dengan finance, dengan tender, dengan legal, terus dengan technical, itu jauh-jauh lebih menarik gitu loh. Jadi kita bisa people management, terus saya sebagai account manager tuh rasanya seperti lebih dibutuhkan gitu, karena ujung tombak kan kita dagang nih, kalau kita nggak menghasilkan sesuatu nih perusahaan nggak growing istilahnya kayak gitu. Waktu itu saya dikasih kepercayaan memang set up dari awal untuk perusahaan itu buka cabang di Indonesia. Dari yang tadinya mereka British, terus mereka buka di KL, kemudian mereka memutuskan oke, kita buka nih di Indonesia dengan saya sebagai direkturnya dan country manajernya gitu. Nah dari situ saya 3 tahun di sana, kemudian saya pindah lagi. Itu naik turun tuh, jadi maksudnya posisinya saya udah tinggi, terus kemudian saya pindah lagi, posisi saya turun dengan yang harga minyak. Case harga minyak yang 2016 itu kan agak-agak menyedihkan ya, jadi perusahaan waktu itu si British company ini mengurangi orang lah, dan itu termasuk saya. Jadi saya sempat nggak punya income tuh 3 bulanan lah gitu. Sampai akhirnya saya masuk ditawarin lagi dengan jabatan yang turun, salary turun. Terus saya pikir udah saya terima aja lah, saya pengen kerja masih di dunia yang sama gitu. Saya sempat kepikiran sih, saya pikir kayaknya saya nggak oke nih di sales gitu loh. Apa saya keluar aja lah dari zona ini, sempat kepikiran keluar dari oil and gas. Tapi ternyata Tuhan berkata lain ya. Saya tetap dikasih kesempatan kerja di sana cuma 9 bulan, yang company terakhir. Kemudian ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu kan, kayaknya kamu punya skill nih buat bikin company sendiri. Nah, caranya gimana? Saya pikir gitu kan. Terus saya nggak kepikiran masalah administrasi, legalitas, apa gitu, people management, belum kepikiran. Yang saya pikirin, saya punya modal nih, saya harus coba dulu nih tes pasar. Sebenarnya dengan oil price yang lagi jatuh gini, perusahaan startup sendirian pula itu bisa nggak sih gitu. Nah, mungkin saya coba dengan bawa produk lain, walaupun memang nggak semulus itu ya, beberapa produk yang dari luar saya coba selling gitu, nggak semulus itu, tapi ternyata ada. Jadi kurang dari 3 bulan itu ya 1 deal, 1 kontrak saya udah dapet, dan itu udah bisa bikin buat modal untuk hiring orang gitu. Gitu kira-kira sampai sekarang. Itu kira-kira tahun berapa ya maksudnya melepaskan diri dari kuadran pekerja itu ya? Tahun berapa ya kira-kira, Mbak Uci? 2016. 2016. Jadi udah 4 tahun sekarang. Oh, 2016 ya. Jadi sebagai pekerja profesional itu kurang lebih berapa tahun, Mbak Uci? Dari 2000 saya berapa kerja ya? 2004 sampai 2016. 16. Berarti 12 tahun ya? 12 tahun ya, itu sebagai profesional ya. Mau sebagai engineer maupun manajerial ya. Cukup lama juga ya. Oke, Mbak Uci, jadi nanti akan kita gali, akan saya gali nih lebih jauh lagi kiat-kiat, tip bagaimana sih bisa keluar di zona itu ya. Karena saya yakin nih teman-teman yang nonton video ini pasti penasaran nih, modal-modalnya apa sih? Apakah hanya duit atau keberanian atau apa, nanti saya tanya nih. Cuman yang sekarang saya pengen tanya, perusahaan namanya itu apa sih, Mbak Uci?
boleh sebut ya, sebut merek di sini. Nggak boleh ya? Boleh. Boleh ya? Sambil promosi ya. Sama promosi nggak apa-apa. Ini jadi nama perusahaan itu Rod Hill ya, kalau nggak salah ya, Rod Hill ya. Iya. Brand-nya itu kita nyebutnya Rod Hill. Rod Hill. Tapi kalau nama legalitas company-nya itu PT RDA Teknologi Indonesia. Jadi company. Itu kenapa namanya ke British-Britishan ya? Apakah karena pernah bekerja di perusahaan Inggris atau gimana tuh? Ada ceritanya nggak? Iya sih. Oh, karena itu ya? Soalnya brand saya tuh aja, sebenarnya pengen kelihatan, brandingnya tuh pengen branding. itu ini world class gitu kan. sih. Oke. Bagus itu. Itu bahasa manajemen tuh. Jadi branding itu, saya ini kayak pengamat marketing ya. Cuman emang benar. Tapi benar. Jadi branding itu menurut saya itu yang harus dikedepankan dulu. Gimana misalnya perusahaan national company kita misalnya energi baru dan terbarukan itu branding. Jadi namanya karena branding aja ya itunya background-nya ya. Iya. Terus saya sempat mau bawa itu ke notaris, tapi ditolak karena kan kalau lokal company harus bahasa Indonesia yang baik dan benar, nggak boleh pakai bahasa Inggris. Jadi saya taruh aja di bawah logo sebagai branding, nama PT-nya tetap bahasa Indonesia, di PT RDA Teknologi. RDA itu singkatan dari apa ya? Rod Hill Data Analyst, itu kan bahasa Inggris semua gitu. Nah itu ditolak sama notaris. Itu kenapa ya bisa emang peraturannya gitu harus ada muatan lokal atau gimana? Mungkin karena ini pemegang sahamnya lokal semua WNI gitu ya, jadi nggak boleh ada kata-kata bahasa Inggris kecuali ini ada pemodal asing gitu. Jadi sebenarnya itu hanya masalah peraturan aja ya, peraturan dalam negerinya seperti itu ya. Oke. Terus ini core bisnisnya apa ya, Mbak Uci? Lebih ke service atau apa? Software atau apa itu? Masih di jasa service untuk subsurface, jadi ke software, tenaga ahli, konsultan, study, jadi integrasi ya? Integrasi ya dari mulai akuisisi, processing sama interpretasi ya, sama konsultasi, sama software seperti itu ya. Tapi juga, khusus untuk oil and gas. Oil and gas. Jadi masih di loris, pekerjaan loris lah gitu. Dan untuk klien sendiri lebih banyak di national company atau ada juga dari multinasional yang operate di Indonesia? Oke, kalau untuk sekarang kan memang udah beberapa tahun terakhir kan mostly kan hampir 90% memang Pertamina ya atau BUMN lah ya. BUMN ya. Yang handle. Jadi kita ada juga yang bukan national company seperti Middle East, kita juga ada. Coba juga gitu ya. Ya, coba juga. Alhamdulillah sih udah selesai gitu pekerjaannya. Kita lagi coba cari lagi untuk project baru di Middle East juga. Tapi mostly memang masih di national company. National company. Menarik nih. Nanti akan saya tanya nih, bagaimana sih kiat-kiat nih bisa masuk ke ini ya, ke dunia BUMN terutama atau perusahaan-perusahaan lainnya. Cuman mau saya tanyakan lagi, itu kan yang saya tahu untuk bisa masuk atau proses tendering itu kan harus punya pengalaman tuh. Itu gimana ya menyikapi itu? Gimana tuh? Bisa cerita nggak? Pertanyaannya bagus loh. Jadi pemula kan emang pasti gitu lah ya. Bedanya negara kita, mungkin teman-teman udah banyak yang aware juga ya, bedanya negara kita sama negara lain gitu. Kalau kita, kayak saya gitu ikut di Middle East, nggak perlu ngikutin peraturan negaranya mereka. Kalau sampai saya nggak punya kantor di sana pun saya bisa gitu. Kalau di Indonesia kan nggak seperti itu ya. Kita harus punya PT di sini, kita harus punya pengalaman sejenis. Nah, itu kan dahsyat ya. Gimana caranya startup company punya pengalaman gitu. Ini kan baru mau nyoba gitu kan. Ini persyaratannya emang luar biasa gitu. Dan kadang-kadang ada lagi persyaratan yang untuk tender-tender itu pekerjaan di dalam negeri gitu. Nah, kalau misalkan kita startnya nggak dari situ, kita ambil pengalamannya dari mana gitu kan. Sulit sekali. Makanya tadi pertanyaan itu benar sih. Nah, dari saya, pertama adalah saya dapat kontrak pertama, alhamdulillah ada kontrak yang tanpa open tender. Waktu itu adalah software. Jadi software itu tunjuk langsung,
dengan tanpa pengalaman, surat-surat perusahaan semua udah komplit, siup bidang usaha dan segala macamnya udah ada, saya dapat proyeknya. Nah, di dalam kontrak itu macam-macam nih, ada barang, ada jasa pun misalkan software gitu, terus ada pekerjaan orangnya, misalkan konsultansi, konsultan atau support gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang dideskripsikan di kontrak itu bisa dipakai untuk ikut di tender-tender selanjutnya. Gitu. Jadi sekarang ini masih di dalam negeri atau masih mencoba di luar juga ya, di luar negeri itu masih? Ya, yang di luar itu yang Middle East. So far sih karena mereka tidak mempersyaratkan yang susah-susah ya. Maksudnya harus punya perusahaan di sana atau memegang sahamnya harus orang sana atau punya pengalaman di Middle East itu nggak ada. Wah, ini informasi nih buat teman-teman yang menonton YouTube ini ya. Kalau mau jadi pengusaha ini harus berani ya. Nanti saya tanya nih, ini kiat-kiat bagaimana jadi pengusaha yang handal nih. Umur 4 tahun ini sebenarnya belum handal. Ya ini belajar. Kan masih belajar kan, cuman dengan umur yang 4 tahun tapi dengan banyak pengalaman, menurut saya 4 tahun masih belajar berjalan ya. Ya, masuk kalau bayi belajar berjalan. 4 tahun itu TK juga belum ya 4 tahun. Tapi Mbak Rosi udah mulai belajar berlari nih masalahnya. Ini luar biasa nih. Dengan umur 4 tahun menurut saya sangat luar biasa, pencapaiannya udah masuk ke BUMN apalagi ya, di mana persaingan sangat besar di sana. Terus ini Mbak Oci, rencana ke depan nih seperti apa nih? Ini belum penutup tuh udah nanya rencana ke depan ya. Tapi loncat langsung ya. Loncat dulu lah. Apa masih mau di rencana ke depan mengenai apa nih? Mengenai perusahaan atau mengenai saya? Perusahaan itu masih mau di oil and gas atau gimana? Saya tipenya orangnya kan komit gitu ya. Saya kayaknya kalau belum maksimal itu belum berani pindah ke bidang lain. Apalagi banyak gejolak yang kayaknya dinamis sekali nih oil and gas gitu. Itu semakin penasaran saya. Jadi kayaknya saya bakal tetap di sini terus. Tapi mungkin bedanya adalah saya pengen coba ke negara lain gitu. Masih dengan bidang yang sama, mungkin growing, mudah-mudahan amin, jumlah pegawai nambah, tapi ke negara yang berbeda gitu. Jadi ini udah passionnya lah ya, passionnya Mbak Rosi ya, oil and gas ya. Ya bagus nih, ini menarik nih karena orang kalau nggak ada passion kayak mayat hidup, berjalan tanpa ruh. Ini luar biasa nih. Terus ini Mbak Rosi, kalau boleh nanya, kira-kira sekarang karyawannya berapa ya? Saya punya pegawai tetap sama pegawai temporary gitu ya, sesuai project. Yang tetap di kantor masih 10. Oh, jadi ada office base, ada project base gitu ya? Iya, betul. Yang project base itu kira-kira sekarang ada 40 lah, kira-kira segitu. Oke. Terus kiat-kiat menghadapi situasi di tengah pandemi ini seperti apa ya? Tapi tunggu, jangan dijawab. Biar teman-teman penasaran ya. Nanti akan ada sesi berikutnya. Oke teman-teman, tunggu ya.